Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 dengan judul Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Produksi Kukis Tepung Sukun di PT Arto Karpus, yang terdiri dari saya sendiri, Rahmat Hidayat, Ferinda Cindy, Gracia Novelia Sitorus, Lisa Atika Dewi, Lala Istu Dita Anjana, dan Rachel Artawali Manurung. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di mana yang melatar belakangi kami mengambil cookies yaitu sukun merupakan buah lokal yang banyak ditemukan di berbagai daerah. Akan tetapi pemanfaatannya di masyarakat masih belum optimal. Menurut data BPS 2020, produksi sukun di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2020 yakni mencapai 190.551 ton dibandingkan dengan tahun 2019. Salah satu provinsi penghasil sukun adalah Lampung. Sukun segar akan cepat rusak jika tidak segera diolah, sehingga salah satu cara untuk memperpanjang masa simpannya yaitu dengan menjadikannya tepung sukun. Tepung sukun memiliki banyak kegunaan, salah satunya sebagai bahan pembuatan cookies. Cookies merupakan salah satu jenis makanan ringan yang digemari oleh penduduk Indonesia. Menurut data BPS 2018, rata-rata konsumsi cookies sebesar 33.314 kilo per tahun. Selanjutnya yaitu ruang lingkup masalah, di mana perencanaan proyek ini diberi fokus pada proses pembuatan cookies dengan menggunakan tepung sukun sebagai bahan utama. Tahap awal melibatkan pengolahan sukun menjadi tepung, kemudian digunakan untuk membuat cookies. Aspek yang ditinjau yaitu yang pertama aspek produk, kedua aspek teknis dan teknologis, aspek manajemen dan organisasi, aspek lingkungan, aspek hukum dan peraturan, aspek ekonomi dan keuangan, dan aspek pasar. Tujuannya yaitu satu, menciptakan inovasi produk dari sukun, kedua, mengolah sukun menjadi tepung untuk memperpanjang masa simpannya, ketiga, menggunakan tepung sukun sebagai bahan dasar pembuatan cookies, yang keempat, meningkatkan nilai ekonomi buah sukun. Selanjutnya yaitu bab 2 konsep produk. Yang pertama itu ada karakteristik produk dengan ciri fisik. Yang pertama warna, cookies tepung sukun lebih gelap daripada cookies tepung terigu dengan tekstur lebih padat dan sedikit keras, dan kerenyahan lebih renyah dengan rasa yang unik dan kandungan serat yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada ciri kimia yang ada pada tabel di atas. Selanjutnya selanjutnya ada organoleptik dengan rasa sedikit manis dan berserat, khas rasa sukun, aroma yang cenderung harum dan alami dibandingkan cookies tepung biasa, dengan tekstur yang lebih padat dibandingkan cookies tepung terigu biasa, dan warna yang lebih gelap. Dengan adanya keunikan terletak pada bahan-bahannya, sementara sebagian besar bahan utama cookies biasanya menggunakan tepung terigu, tetapi cookies ini dibuat dengan tepung sukun. Perbedaan ini tidak hanya membedakan, tetapi juga menambah rasa dan profil nutrisi yang khas. Selanjutnya ada kemasan dengan label yang bertuliskan sukun cookies, dengan kemasan primer dengan menggunakan plastik, dan kemasan sekunder dengan menggunakan kardus, dan kemasan tersier dengan menggunakan box kardus. Next. Dengan adanya keunggulan, yang pertama itu nilai gizi tinggi, dua potensial untuk produk, tiga alternatif produk lokal, empat tekstur yang unik. Dan kelemahan yaitu yang pertama penerimaan konsumennya, dan yang terakhir yaitu harganya. Bab selanjutnya yaitu pasar dan pemasaran. Anaknya gampang panikan guru.
Apa aja project sudah tidak mau lagi. Kalau berikan kecerahan guru. Yang pertama itu ada ekspor impor. PT Artokarpus di Lampung Selatan melakukan ekspor saat terjadi surplus produk dan kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Produk cookies berbahan dasar sukun diekspor ke berbagai negara dengan potensi pasar yang signifikan. Kegiatan ekspor ini meningkatkan nilai produk dan memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa PT Artokarpus. Selanjutnya ada program pemasaran. Yang pertama produk cookies yang terbuat dari tepung sukun lokal berkualitas tinggi, teksturnya renyah dan sedikit manis, tanpa bahan pengawet, tahan hingga 6 bulan, dengan kemasan primer dan sekunder. Selanjutnya itu price, penetapan harga yang ditetapkan di PT Artokarpus yaitu menggunakan metode penetration pricing. Metode ini diawali dengan menjual cookies dengan harga murah saat peluncuran produk. Namun, setelah produk dikenali masyarakat, harga jual akan dinaikkan agar sesuai dengan harga pasar cookies rendah gluten. Program pemasaran selanjutnya yaitu Place. Cookies tepung sukun akan diproduksi di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Yang selanjutnya yaitu promotion. Promosi dilakukan melalui penjualan offline dan online. Promosi langsung dilakukan dengan menyebarkan brosur ke masyarakat, sedangkan promosi online dilakukan dengan menggunakan sosial media dan melibatkan dukungan dari influencer atau blogger makanan. Apel panik gitu. Kumpul sisuk. Oke, mantap. Selanjutnya ada program pemasaran yaitu People. PT Artokarpus memberikan tugas kepada karyawan berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Karyawan harus memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, kejujuran dan kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Sumber daya manusia di PT Artokarpus harus memiliki pendidikan minimal SMA atau SMK. Selanjutnya ada proses produksi di PT Artokarpus menggunakan pola aliran material berbentuk U. Artinya akhir proses produksi berada di lokasi yang sama dengan awal. Selanjutnya ada physical evidence. Bukti fisik cookies dari tepung sukun dapat dilihat dari berbagai aspek yang mencerminkan kualitas dan daya tarik produk. Label kemasan mencantumkan nama produk, logo, daftar bahan, informasi nutrisi, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa dan berat bersih untuk memastikan konsumen menerima informasi yang jelas. Sertifikasi halal dan persetujuan BPOM juga merupakan bagian penting dari bukti fisik yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada strategi pemasaran yaitu segmentation. Yang pertama geografis. PT Artokarpus merupakan industri makanan yang memproduksi cookies dari tepung sukun berlokasi di Kalianda, Lampung Selatan. Dengan lokasi yang strategis di Lampung Selatan, cookies sukun akan dipasarkan hingga ke pusat kota Bandar Lampung. Produk tersebut dijual secara offline dan online dengan total penjualan sebanyak 10.768,5 potong per minggu. Selanjutnya ada demografi yang dimana cookies tepung sukun ini dikonsumsi oleh remaja hingga orang dewasa setengah baya berusia 10 hingga 54 tahun. Rentang usia ini menjadi sasaran karena mereka umumnya mempunyai cemilan manis dan renyah seperti kue. Selanjutnya ada segmentation psikografis yang dimana PT Artokarpus menyasar konsumen yang menyukai cookies manis dan tertarik dengan inovasi cookies. Target pasar cookies sukun adalah masyarakat dari kelas sosial bawah hingga atas karena harga jualnya terjangkau. Selanjutnya ada targeting. Target pasar PT Artokarpus adalah remaja hingga dewasa berusia 10 hingga 54 tahun. Jumlah konsumen yang menjadi target konsumsi cookies adalah 14.358 orang. Target produksi cookies adalah 43,74 potong per minggu. Selanjutnya ada positioning, di mana perusahaan kami masuk dalam kategori challengers karena kami memproduksi cookies berbahan dasar tepung sukun, sama seperti produk cookies yang sudah ada di pasaran, tetapi dengan bahan baku yang berbeda. Hal ini memposisikan kami sebagai pendatang baru yang siap bersaing. Kami menggunakan tepung sukun sebagai bahan utama karena komoditas sukun yang melimpah di Kalianda, Lampung Selatan.
Selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologis. Untuk perencanaan kapasitas produksi, cookies tepung sukun ini yaitu 38 ton 674 kg per tahun. Untuk bahan bakunya sendiri berupa buah sukun yang menggunakan sebanyak 2 ton per hari atau 48 ton per tahun. Artokarpus ini mampu menghasilkan cookies sebanyak 1.611.446 kg per hari atau 1.611.446 gram per hari. Untuk kapasitas mesinnya mampu menghasilkan pada mesin kemasan menghasilkan 100 pieces per menit sesuai kapasitas. Sedangkan untuk mesin dengan kapasitas 100 pieces per menit mampu mengemas 7.673 kemasan per 1,16 jam. Utilitas dan efisiensinya sebesar 99%. Terdapat asumsi derajat produk sebesar 1% efektif capacity dalam bagian desain kapasitinya. Berikut tabel neraca massa pada proses produksi cookies dari tepung sukun. Adapun bahan bakunya, yang pertama yaitu kita menganalisis kebutuhan pasokan bahan baku. PT Artokarpus mengolah sukun menjadi tepung untuk produksi kue. Kebutuhan bahan baku ini ditentukan melalui analisis pengadaan dan bersumber dari produk pemasok Lampung, khususnya dari daerah Lampung Timur dan Lampung Selatan. Sukun disortir kemudian kualitas kue untuk menjamin kualitas kue yang dihasilkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi bahan baku produk yang dihasilkan yaitu yang pertama, kualitas dari mutu tepung sukunnya sendiri. Kemudian kuantitas. PT Artokarpus mengambil sukun dari Lampung Selatan dan Lampung Timur menghasilkan 16.256 kuintal pada tahun 2023. Dengan jumlah bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam satu hari produksi jika pada tabel berikut. Untuk harga bahan bakunya sendiri, ini berpengaruh signifikan terhadap kebijakan persediaan dan perhitungan biaya. Biaya lainnya termasuk transportasi, pemesanan bahan baku, dan pemasaran produk. Untuk lead time-nya, yaitu adalah jangka waktu antara pemesanan dan kedatangan bahan baku, maksimal 2 hari. Sukun sudah bisa dipanen 4-6 bulan setelah tanam. Sedangkan karakteristik bahan bakunya, buah sukun berbentuk bulat hingga lonjong, berukuran 15 hingga 30 cm. Dengan daging yang lembut dan manis, buah sukun ini mampu memiliki umur simpan 2 hingga 4 hari setelah dipanen. Sistem gudang dalam produksi kami menggunakan manajemen inventaris dilakukan dengan pengiriman 2 kali seminggu, memanfaatkan sistem produksi batch untuk fleksibilitas dan kontrol kualitas. Volume bahan baku disesuaikan dengan produksi 2 ton per hari. Bahan berlebih akan disimpan di gudang. Untuk sumber bahan bakunya berasal dari Lampung Selatan yang memiliki potensial yang paling tinggi. Sistem pengadaan digunakan adalah sistem pelaksanaan menyeluruh atau blanket order. Berikut adalah proses produksi pembuatan tepung sukun dan pembuatan cookies tepung sukun. Dan berikut ini adalah mesin produksi cookies tepung sukun kami, yaitu dari wedge bridge atau jembatan timbang, filling mesin, conveyor belt, mesin pencuci, mesin pemotong, mesin pengering, mesin penggiling, sieving mesin, mesin pencampur, molding mesin, oven mesin, mesin packaging, cooling rack, and wheel loader. Next. Untuk tipe tata letak yang digunakan pada PT Artokarpus ini yaitu menggunakan produk layout. Tata letak ini merupakan metode pengaturan fasilitas produksi ke dalam suatu departemen atau area tertentu. Tipe tata letak produk ini bisa digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi satu macam produk atau variasi produk rendah dengan volume besar secara terus-menerus dalam waktu produksi yang lama. Next. Analisis harian bahan kami menggunakan yaitu U-shape, yaitu dimulai dari awal dari 1 berurut hingga membentuk huruf U sampai ke 6.
Berikut adalah analisis interaktif aktivitas atau ARC kami. Dan berikut penentuan kebutuhan luasan ruang yang kami gunakan. Untuk alokasi areanya dapat dilihat di tabel berikut. Penentuan lokasi industri ini mendirikan pabrik di Kalianda, Lampung Selatan. Kemudian karena ketersediaan bahan baku yang tinggi dibanding daerah lain di Lampung, lokasi tersebut memudahkan pengadaan bahan baku karena Kalianda strategis berada di pusat kota dan dekat dengan pasar. Faktor dalam menentukan lokasi industri antara lain, pertama lokasi bahan baku, lokasi pasar, dan ketersediaan infrastruktur. Selanjutnya masuk ke bab 5, aspek manajemen dan organisasi. Next. Struktur organisasi di PT Arto Karpus itu menggunakan tipe lini dan staf yang menghubungkan wewenang secara vertikal dari atasan ke bawahan. Nah, keunggulan dari struktur ini itu adalah pembagian tugas yang jelas, namun kelemahannya terletak pada potensi persaingan yang tidak sehat antar divisi. Berikut struktur organisasi PT Arto Karpus dapat dilihat pada gambar. Next. Next. Selanjutnya masuk ke kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja. SDM adalah strategi penting bagi perusahaan untuk memastikan tenaga kerja memiliki pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang mendukung pencapaian tujuan bisnis. Perannya krusial dalam meningkatkan proses, efisiensi, dan hasil perusahaan. Selanjutnya ada jumlah tenaga kerja. Jumlah pekerja di PT Arto Karpus terdiri dari karyawan tetap dan tidak tetap. Jumlah karyawan tetap yaitu ada 48 orang, sementara karyawan yang tidak tetap ada 19 orang. Total karyawan yang bekerja di PT Arto Karpus sebanyak 67 orang. Pekerja yang melamar kerja pada PT Arto Karpus lebih ditujukan pada pekerja yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun pada industri terkait program studi teknologi industri pertanian, teknologi hasil pertanian, teknologi pangan, teknik kimia, dan teknik mesin. Bagi pelamar fresh graduate memiliki minimal IPK 2,75. Selanjutnya, posisi PT Arto Karpus menetapkan target latar belakang pendidikan karyawan untuk menepati posisi tertentu dengan tujuan menciptakan tim yang berkualitas dan kompeten. Manajerial seperti direktur dan manajer pendidikan S1 atau S2 di bidang terkait sangat diutamakan, sedangkan untuk posisi operasional seperti staf produksi dan staf maintenance pendidikan diploma 4, diploma 3, SMA atau SMK dapat dipertimbangkan terutama bagi yang memiliki pengalaman relevan. Selanjutnya masuk ke bab 6, itu aspek legal yuridis. Baik, selanjutnya ada badan usaha. Dalam penyusunan studi kelayakan bisnis, analisis sisi yuridis sangat penting dilakukan untuk menghindari adanya proyek fiktif atau perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara ilegal. Evaluasi aspek yuridis mengenai yang pertama bentuk badan hukum perusahaan, yang kedua legalitas pelaksanaan proyek, apakah perusahaan beroperasi sesuai izin yang diberikan oleh pemerintah setempat, yang ketiga ada identitas pelaksanaan proyek, yang keempat ada lokasi pelaksanaan proyek, yang kelima ada waktu pelaksanaan proyek, yang keenam ada cara pelaksanaan proyek. Selanjutnya, pemilihan badan usaha untuk proyek industri sangat penting karena berkaitan dengan kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang akan terjadi pada produksi. Badan usaha adalah kesatuan organisasi dan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau memberikan layanan kepada masyarakat. Sementara perusahaan adalah
Keempat, di mana badan usaha mengelola faktor-faktor produksi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih badan usaha antara lain, yang pertama kemampuan finansial dan kemudahan pendirian, yang kedua kemudahan mendapatkan modal, yang ketiga perkembangan usaha, yang keempat kewajiban dari undang-undang. Selanjutnya ada perizinan dan pajak. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Mengajukan perizinan pendirian industri memerlukan persiapan yang matang dan dokumen yang unik. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama ada rencana bisnis, yang kedua ada dokumen legalitas, yang ketiga ada surat izin usaha perdagangan, yang keempat ada tanda daftar perusahaan, yang kelima ada izin lingkungan, yang keenam ada izin dari dinas terkait, yang keenam, yang ketujuh ada rencana tata ruang dan bangunan, yang kedelapan ada aspek kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, yang kesembilan ada sertifikasi produk, yang kesepuluh ada persetujuan masyarakat, yang kesebelas ada dokumen lainnya. Proses pendirian sebuah perseroan terbatas atau PT, perhitungan pajak harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai jumlah pajak penghasilan atau PPh yang harus disetor. Selain itu, NPWP perusahaan juga harus sudah terdaftar di instansi terkait yang mengurus perpajakan. Selanjutnya ada bab 7 aspek lingkungan. A. Konsep dan rencana pengelolaan lingkungan. Tujuan pengelolaan lingkungan yang pertama ada meminimalkan dampak lingkungan, yang kedua ada penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, yang ketiga ada pengurangan limbah, yang keempat ada meningkatkan kualitas produk, yang kelima ada kesadaran dan pendidikan lingkungan, yang keenam ada mendukung ekonomi lokal. Selanjutnya ada parameter lingkungan. Parameter lingkungan yang harus diperhatikan adalah parameter air yang meliputi parameter kimia, fisik, biologis, dan biokimia. Yang pertama ada parameter fisik meliputi kadar TDS, aroma, suhu, serta warna. Yang kedua ada parameter kimia terdiri dari pH, fosfor, CO2, dan alkalinitas. Yang ketiga ada parameter biologis adalah berbagai mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Yang keempat ada parameter biokimia yang terdiri dari kadar COD dan BO2. Selanjutnya dari sumber pencemaran lingkungan. PT Arto Karpus dalam proses produksi cookies yang menghasilkan limbah buangan berupa limbah cair, limbah padat, dan limbah B3. Limbah cair berupa air limbah yang berasal dari pencucian buah sukun, sedangkan limbah padat yang dihasilkan berupa kulit sukun dari proses pengupasan buah sukun, serta limbah B3 yang dihasilkan berupa oli bekas dari mesin produksi seperti lod. Selanjutnya ada penanganan limbah. Limbah padat berupa kulit dari hasil pengupasan buah sukun. Kulit buah sukun dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, pakan ternak, dan bioetanol. Limbah cair, penanganan limbah cair dapat dilakukan dengan pengolahan biologis seperti kolam anaerobik atau sistem biofilter dan pengolahan kimia dengan bahan kimia seperti klorin. Selanjutnya ada B3, berupa oli bekas dari mesin-mesin produksi. Penanganannya yaitu dimasukkan ke dalam wadah seperti drum, kemudian disimpan di gudang penyimpanan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.